Kode dulu enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tidak terasa kita sudah hari ketiga dalam perjalanan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kesyukuran jemaah kita semua diberikan oleh Allah nikmat beribadah di tempat ini. Coba kita rasakan salat tahajud berjamaah kemarin di depan Baitullah, kemudian dilanjutkan salat hajat dan salat witir, dan malam ini pun kita lanjutkan salat tahajud berjamaah dilanjutkan dengan salat hajat dan berjamaah salat witir. Apa maknanya dan apa maksudnya semua itu? Sebenarnya itu adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa diri. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Yunus, wa iza mazzal insana durrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Apabila engkau mendapatkan dan ditimpa cobaan, musibah, ujian, durrun da'ana, maka engkau mengangkat dan berdoa kepada aku. Ya Allah, tolong aku dong, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kita selalu memohon kepada Allah di saat kita tidak punya apa-apa. Kita selalu meminta kepada Allah di saat susah-susah hidup tak. Kita selalu minta kepada Allah supaya diberikan pertolongan pada saat butuh kita. Jujur saja kita akui di hadapan Allah, memang begitu sifat-sifat tak. Ya Allah, waktu nadek gajah majah mata berarti tak milau ripuang Allah Ta'ala. Selalu kita minta kepada Allah di saat kita tidak punya apa-apa. Utamanya di saat sakit anak-anak, tak minta kita terus kepada Allah. Durrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Engkau mohon kepada aku dalam keadaan duduk, berjalan, berdiri. Seorang suami yang sakit, istrinya memohon, ya Allah, sembuhkan istriku ya Allah. Kita ini punya jemaah banyak dari Sulawesi, mohon Ustaz, orang tua aku sakit Ustaz. Kita tiba-tiba ingat Allah pada saat susah. Falamma kasyafna anhu durra marra ka'allam yad'una ila durri masfa. Tapi Allah kembali berfirman, tapi hei manusia, jika semua yang kau minta dijauhkan dari mara bahaya, termasuk contoh doa-doa sudah dikabulkan oleh Allah. Mega ni dalle tak, mega ni orang parata, sukses mi usaha tak. Engkau seolah-olah kembali lupa kepada Allah dan seolah-olah tidak pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita ini alhamdulillah diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi panggilannya. Kita ini statusnya sekarang masih sebagai duyufullah, tamu Allah. Karena kita statusnya tamu Allah, maka pasti Allah memberikan apa yang kita mau, apa yang kita minta. Sekarang kasih karena tamunya. Kalau kita di kampung ada tamu tak, namawi makan enak, pasti tidak perlu minta, pasti dikasih itu tamu. Maka karena kita adalah tamunya Allah,
Tak main-main Allah memberikan ganjaran pahala sebagai sahabat kita dan teman setia kita di saat meninggal nanti. Apa itu? Pahala yang dijanjikan berlipat ganda. Sama-sama sebentar ini pergi ke masjid sholat subuh berjamaah, tapi boleh Pak jadi pahalanya beda. Pak Haji Bakri, perjuangannya berat melangkah ke masjid, maka dia akan diberikan pahala setimbal dengan pengorbanan ia merasakan lelah. Ibu Mane, Ibu Hane, dan sebagainya, yang mungkin sementara ini kurang sehat, tapi memaksakan kakinya menuju ke sana. Insya Allah Allah berikan pahala lebih besar dibandingkan saya dengan kita yang sehat ini. Maka hargai waktu yang tersisa ini. Insya Allah hari ini sudah Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah kita akan berangkat ke Madinah. Menghargai waktu yang Allah berikan tidak cukup hanya dengan berkata Alhamdulillah. Tapi maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Karena Allah berjanji, Man amila sholihan falinafsihi. Siapa yang berbuat kebaikan, amal soleh adalah untuk dirinya sendiri. Tapi semua amal-amal soleh itu mesti didasari dengan ilmu supaya kita paham dan insya Allah mendapatkan keberkahan di dalamnya. Para tamu-tamu Allah, duyufullah, akhirnya di suasana keheningan malam ini, setelah kita sholat tahajud berjamaah kembali, saya yakin dalam hati kita ada ketenangan yang kita dapatkan di tempat ini, yang tidak sama kondisinya, suasananya pada saat kita berada di kampung. Betul tidak Ibu? Beda. Maka hendak ingin berkata, hargai waktu yang Allah berikan, karena waktu itu begitu cepat berlari dan tidak akan pernah bisa kembali. Dia nanole lisu tuat lokan itu. Saya selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai ini undanganmu yang terakhir kalinya memanggilku ke tempat ini, Allah. Itu selalu saya baca setiap salat sunat, tahajud dan salat hajat. Tadi itu saya bilang, ya Allah, jangan sampai ini undanganmu yang terakhir kali untukku, ya Allah. Masih ada kurang ummiku, ya Allah, mau kubawa segera, ya Allah. Selalu saya minta setiap salat hajat, ya Allah, jangan sampai ini yang terakhir kalinya kau panggil saya, ya Allah. Masih ada kudung anak-anakku yang mau kubawa, ya Allah. Maka insya Allah kita ingin menikmati nikmatnya beribadah di tempat ini dengan banyak-banyak berpikir bahwa kita ini adalah orang yang sangat spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianggap spesial oleh Allah, jangan sia-siakan itu. Ayo kita bergerak untuk menggapai pahala yang luar biasa dijanjikan olehnya. Tadi malam itu saya umumkan di grup mungkin ini dan sebagainya, tapi ternyata jam 12 malam Pak Halim dan teman-teman sudah bangun. Saya bilang, tanggung jawabku harus bangunkan semua jemaah. Kalaupun mereka tidak bisa sholat tahajud berjamaah, yang penting tanggung jawabku sudah mengajak kita semua. Insya Allah. Insya Allah, sebentar jangan lupa semua isi tugas utama kita, tujuan utama melaksanakan umrah sudah selesai. Jadi sisa kita melaksanakan kajian-kajian ilmu supaya kita pulang mendapatkan juga berkah ilmu. Jadi kita perbaiki ibadah, rajin mengikuti pengajian-pengajian karena ini luar biasa pahala yang dijanjikan. Bukankah pernah Nabi sampaikan dalam satu riwayat yang selalu kita dengarkan dari para penceramah di kampung kita, ikut pengajian, ikut duduk-duduk mendengarkan ilmu, maka itu lebih mulia dibandingkan salat sunnah 1000 rakaat. Kita malam ini dapat. Sudah tahu maki salat tahajud, sudah tahu maki salat hajat, sudah tahu maki salat witir, ditambah lagi pengajian 10 menit sampai 15 menit. Bayangkan pahala yang dijanjikan karena berlipat-lipat ganda di tempat di tanah haram. Adapun belanja-belanja sebentar saya akan antar yang mau diantar. Tenang, masih panjang waktu tak insya Allah.
Tapi fokuslah dulu untuk beribadah. Insyaallah kita akan akhiri pengajian ini. Jadi renungan bersama adalah selagi masih di sini Ki, semangat Ki. Jangan pernah lelah untuk menabung pahala untuk kita, karena orang yang sudah meninggal itu baru menyesal pada saat ia sudah dibungkus dengan kain kafan. Kita ini alhamdulillah masih diberikan oleh Allah untuk menabung pahala sebaik-baiknya. Insya Allah. Insya Allah yang kurang-kurang sehat sebentar akan saya baca-bacakan Ki doa supaya insya Allah semangat Ki. Baru kita sama-sama melangkah ke Masjidil Haram. Jam 8 pagi sebentar, ingat Ki isi waktu tak dengan ikut pengajian. Di sini Ki insya Allah. Jadi dari hotel kita kembali ke sini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah tutup? Oke.